Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahmakumullah. Sungguh kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih kita menjadi hamba-hamba yang diberi nikmat iman dan Islam, diberi kekuatan lahir batin, diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan diberikan nikmat untuk memiliki rasa senang, rasa gembira untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap langkah kaki kita menuju masjid ini, Allah menggugurkan dosa-dosa kita dan melipat gandakan kebaikan kita. Serta Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kita, yaitu karunia yang berupa rahmat. Begitu kita masuk ke dalam masjid, Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosanya, kemudian membukakan pintu rahmatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah sesungguhnya kabar gembira yang Allah berikan kepada kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuka maghfirahnya, mencucurkan rahmatnya, kemudian kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni dosa-dosanya. Para malaikat pun mendoakan kita, Allahumma gfir lahum warhamhum, ya Allah, ampunilah mereka dan berikan rahmat kepada mereka. Ini sesungguhnya adalah kondisi yang paling kita sukai,
Karena apa? Karena rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini, pada saat kita akan mengenang bagaimana seorang Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggilnya ke langit 7, ke Sidratul Muntaha untuk menerima panggilan sholat. Ya, maka ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat bersejarah, karena sesungguhnya ayat ini menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada surat Al-Isra ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhana maha suci. Ya. Siapa yang maha suci? Subhanalladzi, alladzi, zat yang, asra adalah memperjalankan, bi abdihi, siapa yang diperjalankan, yaitu hambanya, laila, di waktu malam, minal masjidil haram, diperjalankan dari mana? Diperjalankan dari Masjidil Haram. Kemana? Ilal Masjidil Aqsa, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Alladzi barakna haulahu, alladzi yang barakna telah kami berkahi, haulahu sekelilingnya. Untuk apa? Linuriyahu, untuk diperlihatkan kepada manusia. Apa yang akan diperlihatkan kepada manusia? Ayatina, linuriyahu min ayatina, min sebagian, ayatina kebesaran kami. Innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, huwa, dia Allah Subhanahu wa taala, sami'un, zat yang maha mendengar, al-basir, dan zat yang maha melihat. Ada 3 nama Asmaul Husna yang disebut dalam ayat ini. Pertama, Subhan, maha suci Allah. Yang kedua, Sami'un, zat yang maha mendengar. Yang ketiga, Al-Basir, zat yang maha melihat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyematkan 3 nama besar Allah Subhanahu wa taala ya pada ayat ini? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kebesaran. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa kebesaran yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini? Ya. Pertama adalah asro bi abdi, kekuatan untuk memperjalankan hamba. Jadi hamba, ya, abdun itu adalah hamba, terdiri dari perangkat fisik dan ruh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adz-dzulumati wan nur.
summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'tilun huwallazi khalaqakum, ya, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Allah menciptakan kita semua, manusia diciptakan dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama bagian fisik, yang kedua adalah bagian roh yang disebut manusia. Hamba ini memiliki segala kelemahan, ya. Tetapi Allah akan menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam diri manusia dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, apabila Allah kehendaki, Allah tunjukkan kebesarannya. Ya. Apa kebesarannya itu? Ya, pertama asro, yaitu kebesarannya berupa memperjalankan. Mengapa memperjalankan ini menjadi bentuk yang sangat menakjubkan? Karena tidak biasa. Kalau kita memperjalankan pada masa itu, ya, memperjalankan artinya membawa orang dari satu tempat ke tempat lain, itu dengan ukuran-ukuran yang dipahami orang pada saat itu, ya, itu tidak mungkin bisa membawa dalam ukuran satu malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, karena ukuran onta kalau berjalan itu berbulan-bulan, ya. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang letaknya di langit 7 sana. Jadi perkara yang pada saat itu kalau tidak dipahami dengan iman dan keyakinan, hanya semata-mata akal pikiran, orang itu tidak akan percaya. Masa kan gitu ya. Seperti misalnya seekor semut, dia berbicara kepada temannya, tadi malam saya dari Jakarta, ya, pulang pergi, misalnya gitu ya. Maka semut-semut yang lain yang berada di Purwokerto mendengar ceritanya semut itu, dia hanya bermodalkan nalar saja. Apa mungkin kamu berjalan ke Jakarta? Loh, Jakarta berapa jaraknya? Enggak mungkin lah, gitu ya. Nah ini sesuatu perkara yang tidak biasa pada saat itu. Oleh karena itu, maka ini harus ada kata asro yang menunjukkan bahwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukan kemauan sendiri, bukan kekuatan sendiri, tetapi perjalanan itu adalah ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala yang di luar yang memiliki kekuatan di luar kemampuan manusia. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau semut itu pada saat itu cerita kepada teman-teman lain, kemudian semut itu semut-semut yang lain yang mendengarkan, ya, dia mentertawakan, ya wajar-wajar saja. Karena apa? Mereka berpikir seperti semut-semut lain itu mengalami. Bagaimana caranya, kan gitu ya. Oh, ternyata semut itu naik pesawat gitu ya. Naik pesawat Jakarta Purwokerto ada berapa jam gitu ya. Kalau bolak-balik itu kan. Jadi ini adalah perkara
besar yang akan ditunjukkan linuriyahu min ayatina. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam perjalanan yang sakral, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Allah juga menunjukkan kebesarannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebesaran itu terjadi dengan beberapa peristiwa penting, ya. Peristiwa pertama adalah bahwa sesungguhnya pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami banyak sekali permasalahan, banyak sekali tantangan, terutama dakwah Nabi yang mengalami penolakan, kesedihan dan kesedihan dialami oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena merasa dirinya lemah, dirinya tidak kuat. Cacian makian bertubi-tubi datang dari segala penjuru, dari tetangga, dari teman dan sebagainya. Sehingga pada saat itu Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa, berkehendak untuk bagaimana Nabi ini mendapatkan tugas sekaligus mendapatkan hiburan, ya. Tugas apa? Tugas yang besar, yaitu untuk mendapatkan perintah sholat dan mendapatkan hiburan. Karena apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah suatu peristiwa-peristiwa yang bisa menghibur Nabi dari segala kesedihan, peristiwa-peristiwa yang menyimbolkan akan adanya alam surga, akan adanya alam neraka, sehingga keyakinan yang ada dalam diri Nabi bertambah kuat dan semakin kuat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ini penuh renik-renik daripada peristiwa. Peristiwa pertama, ya, para malaikat itu menjumpai Nabi sepanjang perjalanan, ya. Para nabi itu menjumpai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Setiap tingkatan langit, ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan beberapa nabi terdahulu yang telah banyak berkorban lebih dahulu untuk agamanya, sampai pada akhirnya satu tempat ketika itu malaikat Jibril, ya, ini tidak mampu melanjutkan perjalanan, ya. Maka apa kata Nabi? Wahai Jibril, apakah engkau akan meninggalkan aku? Ini satu pertanyaan yang sangat menyedihkan. Tapi apa kata Jibril? Aku tidak mampu untuk naik ke atas lagi, tetapi engkaulah yang dipilih oleh Allah untuk menghadapmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sepanjang perjalanan Rasulullah ditemani oleh Jibril, tapi itu sudah di Sidratul Muntaha, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan sebuah salamnya. Ya, seringkali kita dengar ini,
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keistimewaannya, Allah memberikan salam tunggal, assalamu alaika, keselamatan atas engkau, ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, sebagai wujud kebesaran hamba, kebesaran seorang nabi yang tidak pernah lupa dengan umatnya. Maka dia membawa umat, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan atas kami dan hamba-hambamu yang sholih. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada jawaban yang sangat unik yang menunjukkan kebesaran jiwa seorang nabi. Dia tidak membanggakan diri untuk diri sendiri, tapi dia akan membawa keberkahan salam Allah kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Masya Allah, luar biasa. Maka singkat ceritanya, Rasulullah mendapatkan amanah untuk mengikut tanggung jawab, yaitu sholat 50 waktu pada saat itu, ya. Pertama turun 50 waktu, bukan 5 waktu, tidak 5 waktu langsung cash, tapi 50 waktu pada saat itu, ya. Maka ketika Rasulullah SAW turun ketemu Nabi Musa, turun ketemu nabi-nabi yang lain, aduh, apa mungkin umatmu bisa menjalankan tugas untuk sholat 50 waktu, wahai Muhammad. Coba menghadap lagi kepada Allah, minta korting, ya. Kalau 50 waktu bagaimana ini, ya. Maka Rasulullah SAW menghadap lagi kepada Allah, dikorting, ya. Akhirnya yang terakhir itu adalah 5 waktu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para ulama menggambarkan, ya, bagaimana keadaan umat ini seandainya menerima perintah sholat sehari semalam 50 waktu, ya. Berbagai macam tafsiran telah diberikan, tapi salah satu tafsiran yang bagus itu adalah seandainya menerima pada saat itu, bisa jadi manusia itu tidak usah sempat kerja. Karena apa? 50 waktu kan sebentar-sebentar sholat, ya kan? Sehingga tidak ada asbab bekerja, langsung diberikan oleh Allah apa kebutuhan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini adalah merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah, di mana seorang hamba diperjalankan di satu momen yang sangat luar biasa, ya, menghibur hambanya sambil menguatkan daripada keyakinannya. Banyak sekali peristiwa yang terjadi yang diperlihatkan oleh Allah, ya. Dan pada saat itu salah satu peristiwa yang seringkali, ya, kita ulang-ulang, kita dengar, gitu, ya, bahwa Rasulullah SAW itu diperdengarkan suara teklek, ya, serandal. Itu apa? Jibril, itu serandalnya Bilal. Loh kok sudah di surga, ya. Ketika Rasulullah tanya kepada Bilal bahwa serandalnya di surga, kenapa yang menyebabkan kamu sandalnya sudah di surga, Bilal? Katanya
saya setiap kali batal wudhunya, wudhu lagi gitu ya. Kemudian sholat syukrul wudhu. Nah itu ya salah satu peristiwa, banyak sekali peristiwa yang bisa kita kaji dalam konteks kekuasaan Allah ya, berbicara tentang kekuasaan Allah SWT. Salah satunya lagi, maka Rasulullah diperlihatkan sekelompok orang ya, itu diberikan daging, yang satu daging yang halal, yang satu yang haram, yang sudah busuk itu, tapi sebagian orang malah memilih yang daging yang busuk itu. Wah, Rasulullah SAW terkagum-kagum, ini peristiwa apa ini? Wahai malaikat Jibril, itu adalah orang yang sudah diberikan kepadanya istri yang halal, tapi dia malah milih milih wanita lain yang bukan haknya. Salah satunya. Berbagai macam pelajaran dan peristiwa yang terjadi yang ditunjukkan oleh Allah SWT adalah menunjukkan gambaran akan kehidupan yang terjadi kelak di hari kiamat, tentang apa yang harus kita lakukan di dunia. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Yang terakhir saja ya, langsung kepada kesimpulannya, bahwa ayat ini adalah menunjukkan kepada kita betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditutup innahu huwas samiul basir. Dialah yang maha mendengar dan maha melihat, karena pendengaran Allah tidak terbatas dan penglihatan Allah tidak terbatas. Allah bisa memperlihatkan sesuatu yang gaib, yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Allah juga bisa memperdengarkan sesuatu, suara-suara yang gaib yang tidak pernah terdengar oleh manusia. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu dibukakan tabirnya, ya, bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan neraka, sehingga hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini dengan ayat ini maka kita mendapatkan sebuah amalan yang sangat istimewa yang disebut sholat, ya, yang tadi malam sudah kita jelaskan bagaimana fungsi-fungsi sholat dalam hidup dan kehidupan manusia. Ya, yang terakhir kalinya bahwa kita harus bersyukur kepada Allah karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Dengan sholat itu maka seluruh permasalahan yang kita hadapi dalam hidup dan kehidupan kita bisa dipecahkan, bisa kita selesaikan. Karena sholat mengatasi seluruh daripada masalah kita hidup di dunia sampai di akhirat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.